Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang materi kedua dari modul yang sedang kita buat berkaitan dengan mata kuliah ilmu hukum dan etika bisnis. Untuk bab perjanjian dan kontrak bisnis ini adalah hal yang saat ini memang sering kali dan selalu kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kenapa kita harus melakukan suatu kesepakatan atau membuat perjanjian bisnis atau kontrak bisnis? Karena semua ini adalah berkaitan dengan adanya kepastian hukum. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang masalah kontrak bisnis, tentu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya esensi atau makna dari perjanjian itu. Perjanjian itu adalah kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang saling mengikat janji untuk melakukan sesuatu hal. Ini diatur di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi hal yang diperjanjikan atau objek perjanjian itu bisa meliputi 3 hal. Yang pertama, menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak melaksanakan sesuatu. Mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa yang diperjanjikan itu hal untuk tidak melaksanakan sesuatu? Seperti apa contohnya? Ini bisa kita contohkan, misal dalam suatu perjanjian kontrak, sewa menyewa. Di dalam klausul perjanjian itu disebutkan bahwasanya pihak penyewa tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan atau melakukan pengerusakan terhadap objek perjanjian. Ternyata berjalannya waktu pihak penyewa melakukan itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan hal yang diperjanjikan yang berkaitan dengan tidak melaksanakan sesuatu. Berbicara tentang hukum perjanjian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Ini diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara garis besar, secara umum, ini dibedakan menjadi 2 kelompok besar atau 2 kategori. Yang pertama yang berkaitan dengan syarat subjektif dan yang kedua yang berkaitan dengan syarat objektif. Apa saja yang menjadi bagian dari syarat subjektif dari suatu perjanjian itu? Yang pertama, sepakat di antara masing-masing pihak. Yang kedua, masing-masing pihak yang ada di dalam perjanjian itu dianggap sudah cakap secara hukum. Sedangkan untuk syarat objektifnya, yang pertama adalah berkaitan dengan suatu hal tertentu. Jadi objek yang diperjanjikan dalam perjanjian itu tidak merupakan hal yang mustahil untuk dilaksanakan dan merupakan hal yang sudah pasti dan bisa untuk dilakukan. Yang kedua adalah berkaitan dengan sebab yang halal. Sebab yang halal ini dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang di dalam aturan hukum yang berlaku, baik itu hukum material maupun hukum formilnya. Berbicara tentang syarat ini, ya, tentu akan membawa dampak atau membawa akibat apabila syarat sahnya perjanjian tersebut tidak dipenuhi. Untuk poin yang pertama sebagai syarat subjektif itu dapat berimplikasi terhadap perjanjian yang telah dibuat. Dalam arti bahwa akibat hukum yang ditimbulkan adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan untuk poin yang ketiga dan keempat sebagai syarat objektif, ini membawa dampak atau membawa akibat batal demi hukum. Ini merupakan akibat atau konsekuensi hukum jika tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian. Adapun tahapan-tahapan di dalam proses perjanjian itu meliputi 4 hal, tapi sebelumnya kita perlu untuk membahas terlebih dahulu bahwasanya dalam perjanjian atau kontrak itu diharapkan perjanjian dilakukan secara tertulis. Karena manakala nanti terjadi hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya wan prestasi atau tidak dilaksanakannya atau ingkar janjinya dari salah satu pihak yang ada di dalam perjanjian, itu juga akan dapat menyebabkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi hukum.
Apa saja tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kontrak? Yang pertama, tahap negosiasi. Tentu di sini perlu adanya proses untuk bagaimana kita menyamakan atau saling memberikan masukan berkaitan dengan klausul-klausul apa saja yang harus kita masukkan di dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, yang berkaitan dengan pembuatan draft kontrak. Dalam proses ini pun juga membutuhkan kesepakatan di antara masing-masing pihak untuk memasukkan pasal-pasal apa saja yang patut dan akan kita perjanjikan di dalam perjanjian. Kemudian yang berkaitan dengan tahapan yang ketiga, penandatanganan kontrak, dan sebagai langkah terakhirnya adalah pelaksanaan kontrak. Apabila di dalam proses pelaksanaannya ini ternyata masing-masing pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan atau ingkar janji, itulah yang dimaksud dengan wan prestasi. Apa saja kriteria atau berupa apa saja kriteria dari wan prestasi tersebut? Ini ada 4 hal. Yang pertama, tidak melaksanakannya sama sekali apa yang diperjanjikan. Yang kedua, melaksanakan perjanjian atau hal yang diperjanjikan tetapi terlambat. Ini bisa dibedakan masing-masingnya ya. Kemudian yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan atau tidak sempurna. Ya, dia main-main. Misalnya dalam proses perjanjian untuk menyepakati dalam proses pembuatan gedung atau jembatan, misalnya konstruksi jembatan. Disepakati di situ dalam perjanjian bahwa proses dalam pengerjaan itu akan dilaksanakan selama kurun rentang waktu 2 tahun dengan termin pembayaran yang telah disepakati. Ternyata dalam pelaksanaannya dalam jangka waktu 2 tahun proyek itu pun masih belum selesai atau tidak dilaksanakan dengan sempurna. Itu juga dapat menjadi kategori yang ketiga. Yang keempat, melakukan melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilaksanakan. Itu juga merupakan bagian atau hal yang dikategorikan sebagai wan prestasi. Apa yang menjadi dampak atau akibat hukum dari adanya wan prestasi? Tentu dalam konteks perjanjian, dari konteks keperdataan ada hal yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Kerugian itu bisa imaterial, bisa juga material. Kemudian upaya bagi pihak yang dirugikan, dia dapat melakukan tuntutan ganti kerugian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan somasi atau teguran secara tertulis untuk pemenuhan prestasi tersebut. Dan dengan somasi tersebut maka dapat dipastikan dan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan wan prestasi. Jadi dalam konteks kegiatan bisnis yang seperti saat ini sudah sedemikian berkembang, salah satu contohnya misalnya e-commerce, itu juga banyak hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya konflik-konflik hukum. Oleh karena itu perlu adanya payung hukum yang bisa melindungi masing-masing pihak yang ada di dalam kegiatan perjanjian tersebut. Demikian untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan nilai manfaat. Kita bisa berdiskusi lagi di komen di bawah ini ya. Bisa kita diskusi, bisa kita tanya jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.